kita bahas Jumbo, film Jumbo. Saya, istri, dan keponakan namanya Aisyah, itu nonton Jumbo di minggu-minggu awal ya, habis Ramadan lah, habis Lebaran. Lebaran 2 hari, 3 hari. Kami nonton. Dan itu masih sepi, tidak sepi-sepi amat juga sih. Ada beberapa lah, tapi tidak separuh. Separuh ya, nah itulah. Intinya tidak full bioskop itu. Di awal saya nonton, saya terkagum-kagum dengan animasinya. Katanya 200-an orang yang kerjakan film itu. Ya. Saya respect dan hormat kepada Rian yang telah membuat film Jumbo ini sangat menyentuh lah. Sekarang sudah tembus 3 juta lebih penonton. Wah, luar biasa. Animasi terbesar, terbanyak, penonton terbanyak ya di Asia Tenggara. 3 juta. Dan menjadi film pertama yang tembus 3 juta di PH Visinema. Ini luar biasa. Saya tidak saya bukan penonton yang rajin. Tapi saya sekali nonton dan juga tidak terlalu aktif memperhatikan film animasi. Tapi animasi penglihatan saya, animasinya Jumbo ini itu bagus. Saya selalu pada saat di pembuka itu, pengenalan karakter-karakter, saya selalu bisik ke istri saya, ini kok bagus ya? Kok bagus ya? Yang saya kurang tahu untuk penonton yang lain, kalau saya yang menulis cerita, memang Jumbo ini ceritanya tidak fokus, ya, tidak fokus. Yang mestinya fokusnya ke Don, itu tidak fokus, malah tidak fokus ke situ. Jadi semua karakter yang 4 ini, ada Mei, ya, ada Mei, terus ada Norman, ada satu tuh yang nakal, yang ganggu Don. Lupa lagi. Ada 4 orang lah. Ini bikin video langsung begini tidak ada. Ada 4. Tidak terfokus ke Don lah poinnya. Tapi saya lihat sekarang ada keributan baru kalau Don ini, film Jumbo ini mengejarkan hal-hal gaib katanya. Mengejarkan hal-hal gaib. Karena di situ kan di bagian konfliknya itu kan konflik bagian akhir, pertengahan mulai sampai akhir itu kan kepala desa mau mengumpulkan arwah-arwah ke radionya, terus seperti tanahnya itu mau dijual kayaknya begitu. Nah, Don kawan-kawan ini berusaha untuk menghentikan itu karena ada arwah satu orang yang menjadi temannya dia. Nah, katanya
itu mengajarkan goib. Sebenarnya orang tua untuk ini pendidikan juga sebenarnya yang berpengaruh. Maksud saya untuk eh, masuk ke bioskop itu secara sadar bahwa apa yang kita tonton ini adalah fiksi, bukan realitas yang terjadi di mana di dunia nyata. Ini fiksi, fiksi hasil dari khayalan, dari imajinasi kita, dari kreator itu. Ya mungkin ada realitas yang diambil untuk dimasukkan di dalam situ, tapi kan ini sudah bulat bahwa ini fiksi, ini produk fiksi. Novel, apa, sinetron, film, ini produk fiksi. Yang mana produk fiksi? Salah satunya adalah untuk menghibur penonton. Salah satunya untuk menghibur penonton. Nah, orang tua yang membawa anak-anaknya untuk menyaksikan Jumbo mesti sadar bahwa ini fiksi. Ketika anaknya mempertanyakan, emang bisa radio itu memanggil setan? Ya, kamu harus jelaskan sebagai orang tua yang mendampingi anak-anakmu untuk menjelaskan apa yang dia tonton. Mungkin di saat itu tidak kamu jelaskan karena sedang nonton, tapi after nonton, watchingnya, kalian sebagai orang tua jelaskan. Nah, itu yang kami lakukan, saya dengan istri terhadap keponakan kami. Aisyah namanya. Waktu nonton itu Aisyah apa kayak kesel apa dia eh tegang pada saat kepala desa eh, mengejar Don dan kawan-kawan. Aisyah tuh tegang, wih, wajahnya kayak wajahnya ya dia dia yang biasanya dia nyandar, itu dia langsung kayak duduk begini, langsung dia fokus ke layar, tegang lah. Itu pertama. Terus memang ada beberapa yang dia tidak tangkap dan dia tidak pertanyakan. Uh, Kedua yang dia tersentuh itu menangis pada saat di bagian akhir. Di bagian akhir nenek Don kan kayak menasihati ke Don begitu. Nah, di setelah kami nonton, Aisyah bilang ke kami, aku mau sayang orang tua, sayang ayah, sayang ibunya. Kami tanya, kenapa emang? Ya karena orang tua, ayah dan ibu sudah berikan yang terbaik untuk dia, apa dan masih ada, sementara apa ayahnya, orang tuanya Don tidak ada. Kayak gitu. Dia mengartikulasikan dengan jelas dan itu membuat dia nangis pada saat di akhir cerita. Dan dia hafal lagu-lagunya di soundtrack di film Jumbo. Mungkin dia cek lagi di YouTube ada film apa lagunya itu baru dia nyanyiin dan sekarang dia di mana-mana nyanyiin itu. Pas kalau dikumpul dengan teman-teman dia, itu dia sudah memperagakan temannya sana Doni, sana Don, sana apa Mary, Mary ya yang hantu itu, Mary, terus Norman, kamu Norman ya, kamu Don ya, nah, kayak gitu dia apa eh adegan-adegan yang dia lihat di Jumbo itu dia praktekkan ke teman-temannya di gang rumah.
Malahan dia tuh membujuk orang tuanya lagi, Aisyah. Membujuk orang tuanya untuk menonton lagi. Awal kan saya dan istri ajak Aisyah. Nah, sekitar hampir menuju 3 juta nonton. Ini Aisyah terus bujuk-bujuk ke orang tuanya untuk nonton lagi. Nontonlah mereka lagi. Di Katanya pada saat ibunya mau nangis, Aisyah bilang begini, "Mami nangis. Mami nangis ya." Maminya yang seharusnya mau nangis itu nggak jadi karena si Aisyah nanya-nanya mulu. "Mami nangis. Mami nangis ya." Hmm. Nah, Jumbo ini menjadi bukti bahwa kita itu kita merindukan film keluarga seperti ini. Kita senang ketika ada hiburan seperti ini. Saya tidak berusaha menegasikan film-film yang horor seperti itu, tapi come on lah. Masa kita disuguhi horor-horor terus ya? Banyak cara lah untuk memberikan tema-tema yang menarik gitu ya. Salah satunya animasi seperti ini. Ya saya kira Rian tidak punya alasan untuk berhenti untuk membuat project lain. Saya sebagai suka dengan cerita, memang masih kurang dalam eksekusi cerita, tapi secara keseluruhan dari animasi terus ketegangan ketegangan konflik apa semua bolehlah kita sangat respect sama Jumbo, dan masyarakat sudah membuktikannya, sudah hampir ini sekarang on the way ke ongoing ke semoga 4 juta supaya Rian ada special show-nya ya. Oke, selamat untuk Jumbo dan kru-krunya. Selamat untuk Visinema, selamat untuk Rian. Saya tunggu film karya Rian dan Visinema selanjutnya. Oh ya, ini Joko Anwar kayaknya akan merilis film terbarunya di bulan April. Saya kayaknya akan nonton deh. Sampai jumpa di video berikutnya.